Tapi ini Teh Neneng nih, ini juga kita sudah terhubung ini dengan Dentri ya. Detri ya. Ini kawan kita dari kalangan artis. Detri ini dinyatakan pasien mengidap COVID-19 ya oleh dokter ya. Jadi artis pertama yang menyatakan dirinya positif itu Detri. Ya, itu ya. Dan sekarang tapi sudah sembuh. Pasien sembuh, sekarang udah sembuh. Awalnya dia terkena ya Pi ya. Berarti kayak yang seperti kemarin ya, yang orang Bandung yang Hasan Sadikin, dia juga sudah sembuh alhamdulillah. Nah ini kita sudah terhubung dengan Detri yang sudah sembuh dari COVID-19 ya. Detri, my brother. Halo Raffi Ahmad, my brother. Waduh, ini kawan lama saya Kang. Ini Kang Kang Sule juga. Siap Mas Detri. Gimana? Halo Kang Sule. Kondisi saat ini gimana nih Kang? Alhamdulillah makin baik, semakin hari semakin baik. Memang dari awal juga baik-baik aja sih Kang, nggak ada rasa gejala dan sakit apapun. Oh nggak kelihatan ya? Ya. Bukan nggak kelihatan, emang nggak ada gejala Kang. Emang dari awal emang dokter bilang saya terpapar COVID-19 corona tapi tanpa gejala sedikit pun. Betul. Oh nggak ada gejala Jadi dulu. dia mah nggak ada gejala, nggak ada Kalau apa-apa. gitu bahayanya gimana kalau nggak ketahuan? Nah kalau nggak ketahuan dia itu disebutnya karier. Iya, Atau karir. Silent carrier. Silent carrier. Tapi kalau ketemu dengan yang memang tidak lemah, mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau dia berhubungan dengan orang yang rentan gimana? Nah gimana tuh? Ayo. Gimana? Berarti lu bisa Kan kita nggak menularkan. tahu nih, kita nggak tahu kayak anak aku yang bontot aja makanya marah mamanya karena dia kan atlet ya. Kamu seger nggak masalah, tapi kalau kamu pulang bawa kayak karir ya, Silent carrier. mamanya kena gimana? Makanya kan nggak boleh begitu. Gimana Det? Jadi emang beberapa kali selalu disarankan sama dokter adalah khusus yang kayak tipe kayak saya ini silent carrier. Bahayanya adalah kita nih ngerasa sehat-sehat aja, kita nggak pernah tes, ternyata kita terpapar COVID-19 corona. Tiba-tiba kita pulang ketemu orang tua kita lansia umurnya 60-70 tahun, yang kita nggak tahu dia punya penyakit bawaan apa selama ini, terus tiba-tiba saudara-saudara kita yang punya penyakit bawaan, itu yang menyebabkan yang di berita-berita nih serem, tiba-tiba sesak nafas, meninggal dan lain-lain, itu gara-gara kita yang bahaya karena kita yang ngebawa penyakit tersebut. Carrier. Silent carrier. Silent ya. Detri, sekarang kamu mengisolasikan diri di rumah sakit atau di mana? Di rumah? Sempat kemarin saya minta ini Kang, minta diisolasi di rumah sakit tapi ditolak. Ditolak? Gara-gara ya dokter bilang gini, kalau misalnya ada pasien yang tanpa gejala, lebih baik mengisolasikan diri selama 14 hari di rumah gitu. Karena gini, kalau saya tiba-tiba minta diisolasi di rumah sakit, pertama apa juga mau yang tindakan dokter apa yang mau yang dilakukan sama dokter ke saya pertama. Kedua, di luar kan masih banyak Kang orang-orang yang sakit parah terus udah gitu. Iya, lebih membutuhkan tempat gitu sebenarnya. Oke. Nah, terus gimana dong tahap-tahap pengobatan yang kamu kemarin? Jadi di rumah. dokter bilang memang namanya ini self healing, artinya penyembuhan dengan diri sendiri. Jadi kita di dalam badan kita tuh kan ada imun. Imun kita ditumbuhkan akhirnya ngelawan si virus tersebut. Jadi memang dengan kondisi itu kita bisa sehat dengan sendirinya gitu. Oh berarti Detri ini melakukan hal itu sehingga si virus itu pergi dari badan kamu ya? Sembuhnya? Iya, jadi memang kita harus ngebuat imun kita bertambah. Tapi ini, yang ngebuat imun kita menurun tuh ya salah satunya negative thinking. Makanya jangan panik, jangan stres, jangan marah, jangan galau. Segala sesuatu yang negatif tuh imun kita akan turun. Tapi kalau kata dokter, kalau kita positif, enjoy, happy, optimis, itu imun kita naik terus bisa ngelawan si virus tersebut. Ini kamu berapa lama nih Det? Sekarang udah dinyatakan negatif atau gimana? Dan berapa lama itu prosesnya? Dari pertama kali kamu dinyatakan positif sampai sekarang kamu udah better? Sampai detik ini, saya ini isolasi dari 15 Maret itu kan awal pertama kita dinyatakan positif. Berarti sekarang ini udah hari mau hampir ke 18 gitu. Tapi kemarin tes itu kan di hari ke-17, hari Selasa. Ya. Hari Selasa udah tes semuanya, tapi hasil yang paling lama adalah tes swab itu yang dimasukin ke hidung itu, yang tadi udah sempat cerita ke Raffi waktu itu. Jadi tes swab itu dimasukin kayak ada cotton bud panjang gitu, terus dimasukin, diambil cairannya, dikeluarin dan hasilnya itu kemungkinan 3 sampai 7 hari gitu. Jadi lu juga masih nunggu hasilnya?
sebenarnya sekarang udah boleh pulang. Tapi untuk ngeyakinin bahwa benar-benar negatif, kan gue juga nggak mau kayak misalnya ntar di rumah anak gue 2 masih kecil-kecil, istri gue lagi hamil, gue nggak mau tiba-tiba gue memamparkan atau enggak nularin penyakit ternyata gue masih negatif gitu loh. Oke, tapi untuk saat ini udah lumayan baikan ya, Ded? Dari awal sebenarnya Kang nggak ada dinyatakan baikan atau enggak, karena memang dari awal nggak ada gejala gitu. Dari awal emang benar-benar nggak ada sakit apa-apa, makanya kayak mikir ini apa bohong apa bener nggak sih gitu. Kita bener kok bisa dites ternyata terpapar COVID-19 corona. Tapi Ded, ini berarti dari pihak dokter udah menyatakan pengetesan lu udah negatif ya, udah sembuh ya? Gini, kalau kemarin kan tesnya ada beberapa tahapan Kak, kayak ronsen paru, terus tes tensi sama tes darah. Untuk jawaban itu langsung 1 jam langsung keluar. Dokter langsung bilang semuanya normal, semuanya baik gitu. Tapi untuk memastikan si COVID-19 ini masih ada di badan saya atau enggak, itu kan hasilnya harus nunggu dari swab yang saya bilang tadi tuh. Gitu. Itu butuh proses itu sekitar 3 sampai 7 hari gitu. Ya. Semoga benar-benar negatif ya, Ded ya. Ya, Ded, amin. Mungkin ada pesan nggak dan harapan kamu kan, lu kan maksudnya lu udah kena dan lu sudah mengalaminya, mungkin pesan buat semua masyarakat yang ada di Indonesia. Banyak sih sebenarnya pesannya dari kemarin tuh selalu ngomong ke teman-teman gitu, apalagi kayak ke media atau wartawan bilang sebisa mungkin kita tuh jangan ini udah ikutin pemerintah deh. Pemerintah bilang stay at home, udah turutin 1. Kedua social distancing. Misalnya nggak social distancing ya physical distancing kan, jaga jarak fisik sebenarnya, bukannya social distancing kita harus jauh. Kadang-kadang masyarakat juga nggak mudeng dengan hal itu. Makanya sebenarnya fisiknya kita yang harus jaga gitu. Terus udah gitu dengan kondisi kayak gue sekarang sehat-sehat walafiat, alhamdulillah Allah masih memberikan gue kesehatan. Jangan ngerasa kalian tuh percaya diri gitu. Percaya diri tiba-tiba saya nggak ada gejala-gejala yang seperti kata di media bilang ya ada flu, batuk, demam, terus sesak gitu. Kan saya juga nggak ada sama sekali Kang gitu. Maksudnya dengan kayak gini untuk sebagai contoh kepada masyarakat nih, saya aja yang sehat tiba-tiba saya tes terpapar gitu loh. Jangan sampai kalian mau udah sehat ternyata kepapar, nyampe rumah ketemu cium anak istri atau nggak cium ibu bapaknya yang udah lansia tiba-tiba meninggal cuma karena kita sebagai silent carrier, sebagai pembawa, kan jangan sampai seperti itu gitu loh. Ya itu seperti itu ya. Dan Nenek apa yang mau ditanyain? Detri, itu kan masa inkubasinya kan 14 hari ya Detri ya? Betul. Nah, kita kan nggak tahu awal-awalnya inkubasi itu kapan. Nah begitu pernah nih bulan Februari ini aku kan punya temen nih teleponan sesek gitu misalnya apa gitu kan, pegel-pegel. Nah sekarang baru ketahuan gejalanya gini-gini. Nah begitu ternyata sehat-sehat aja, ada kepedean nih. Alhamdulillah masa inkubasinya udah kelar. Ya kan? Jadi berarti kita harus mengimage diri kita sendiri bahwa kita juga semua ini udah pernah terkena mungkin. Karena virus itu kan kita nggak ketahuan ya. Tapi mungkin alhamdulillah imun kita kuat. Sehingga kita bisa membunuh itu. Jadi kalau aku mengimage-nya gitu aja Detri. Iya, gini Teh, sedikit masukan bahwa saya sih cuma ngasih masukan sedikit ya kurang lebih. Anggap aja kita semua nih lagi terpapar positif semua, deh gitu. Jangan menganggap kayak yang di kita tuh enggak, alhamdulillah kita enggak. Karena kan saat ini orang-orang di sana belum pada tes gitu. Iya, mungkin kalau tes ya kan kita yang saya bilang, saya aja kondisi kalau misalnya nggak tes mungkin saya seperti yang tadi Teteh bilang. Wah, saya tuh nggak kenapa-napa, ternyata saya malah nyebarin ke orang banyak gitu. Kayak di Itali kan gitu. Dikasih tahu bandel gitu. Udah bandel akhirnya di satu kota diisolasi, mereka terus nyebar misalnya ke Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Kalimantan, akhirnya satu negeri diisolasi gitu. Jangan sampai kita kayak gitu. Tapi gue paling yang setuju yang tadi Ded yang lu bilang ya kita jangan terlalu panik, jangan terlalu panik. Pikiran kita juga harus jernih, positif, dibahagiakan sehingga virus-virus itu nggak mampu masuk ke dalam diri kita itu ya. Benar Kang, makanya tadi setuju. Maksudnya kata Kang kalau sekarang kondisi saya kan kencengin kayak di sosmed bilang positif gitu. Anggap kita sehat. Tapi dengan satu syarat, jangan kita gegabah juga. Udah kita ngerasa gitu, tiba-tiba kita keluar ketemu orang-orang banyak. Gitu ya. Jangan kepedean lah, tiba-tiba kita keluar ketemu orang banyak, akhirnya nularin orang banyak. Kita kan nggak pernah tahu Kang. Selama ini kan kita belum tes gitu loh. Betul. Terima kasih Detri telah berbagi di sini ya.
Salam buat Bapak mertua dan keluarga semuanya. Siap. Okay. Thank you, bro. Siap. Makasih Raffi, Kang Sule. Thank you. Terima kasih Detri. Sehat selalu. Ini memang tipenya yang Detri ini silent carrier, memang bahaya. Jadi dia nggak merasa sakit apa-apa. Iya. Tiba-tiba dia positif. Itu dia. Tapi kalau lihat gejala-gejalanya kan mungkin semuanya udah pernah ngerasain A. Iya. Ya kalau gejala mah flu kayak batu kan semua orang juga cena pasti aya. ada ya. Kalau dia mah sama sekali nggak ada. Ada gejala misal pegel-pegel. Nah ini beritanya dari mana? Dari itu, Nah, medsos. Berarti hoax juga dong. Belum tentu. Artinya kan tadi Detri juga dia nggak ngerasain ada. gejala apa-apa. Tapi Dia nggak virus batuk, itu. nggak apa. Tapi justru itu yang bahaya, karena nggak terdeteksi. Kalau kita batuk, baru batuk aja kita udah jauh. Nah itu justru yang bahaya. Tapi berarti bahaya kalau deket-deket sama si A, nggak tahu kalau carrier Penyakit apa enggak. hati yang dijauhin sakit hati itu. Udah positif thinking kita mah sekarang malah. Ya. Iya, positive thinking. Bukan berarti kita kepedean, bukan. Tapi tetap kita harus menjaga, waspada, lakukan yang apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Apa Udah, vitamin, itu seperti aja. empon-empon. Kan sekarang musimnya empon-empon. Iya. Benar teh, siap. Siap. Gitu. Sekarang mah udahlah kita berdoa aja lah. Dan Ya, Yakin yang penting ya? mah itu kita berdoa sama-sama, satukan sinergi kita Amin. untuk supaya virus itu tidak memasuki ke wilayah kita. Betul sekali.